Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri TPQ Al-Akbar, insyaallah kita sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga jamaah yang mendengarkan pengajian ini, kita sama-sama mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita, mari kita sama-sama berniat. Kita awali pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk pengarang kitab dan juga kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita begitu banyak ilmu, dan juga kepada kedua orang tua kita masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita masuk pasal yang baru, pembahasan yang baru, masih terkait dengan hadas atau wudu. Faslun, sebuah pasal, sebuah pembahasan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Man intaqada wudu'uhu, barang siapa yang rusak atau batal wudunya, barang siapa yang batal wudunya atau dalam keadaan berhadas kecil atau dalam keadaan tidak ada wudu, harrama alaihi arba'atu asya', maka haram baginya melakukan 4 hal. Saya ulangi, siapapun dia yang batal wudunya atau tidak mempunyai wudu atau dalam keadaan berhadas kecil, maka haram bagi dia melakukan 4 hal. Ada 4 yang haram dilakukan bagi orang yang dalam keadaan berhadas kecil. Yang pertama, salat. Jadi salat bagi orang yang tidak mempunyai wudu hukumnya haram, dosa besar. Saya ulangi, orang yang tidak mempunyai wudu atau dalam keadaan berhadas kecil, maka haram hukumnya bagi dia melakukan salat, meskipun itu salat sunnah ataupun salat jenazah, tetap haram hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Nah, di sini butuh kejujuran. Siapa tahu diantara ini santri-santri yang laki-laki nanti suatu saat jadi imam besar, pimpin sholat ketika sholat Jumat, tiba-tiba sementara pimpin sholat bagi imam tiba-tiba buang angin, kentut, itu harus jujur, harus tinggalkan sholatnya. Jangan karena takut malu, takut diceritai sama orang, karena takut malu akhirnya dia pertahankan sholatnya, lanjutkan sholatnya. Itu haram hukumnya, dosa besar, dosa bagi orang yang dalam keadaan batal wudunya tapi dia masih melanjutkan sholat, meskipun itu sholat sunnah. Kecuali ada satu keadaan yang darurat, ada satu keadaan yang sangat darurat yang kita tidak menemukan air,
dan juga tidak menemukan debu untuk tayamum. Jadi mencari air untuk berwudu tidak ada. Mau bertayamum menggunakan debu, tapi debu juga tidak ada. Maka dalam keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, maka dibolehkan melakukan sholat, bahkan tetap diwajibkan melakukan sholat demi menghormati waktu, untuk menghormati waktu. Misalkan naik pesawat terbangnya menjelang subuh. Jangan pesawat ada airnya. Misalkan dari sini mau ke Teminabuan, naik mobil, berangkat jam 3. Jam 3 subuh berangkat. Tahu-taunya pas azan subuh, sopirnya tidak mau berhenti untuk singgah sholat. Dalam kondisi ini kita mau ambil air wudu juga di mana? Tidak ada tempat untuk ambil air wudu. Begitupun juga mau cari debu, tidak bisa. Mau turun di jalan untuk bertayamum, takut nanti ditabrak orang, atau mungkin sopirnya tidak mau berhenti untuk supaya kita bertayamum, tidak bisa. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita tetap wajib melakukan sholat meskipun tanpa wudu, meskipun tidak bertayamum, tetap wajib melakukan sholat untuk menghormati waktu sholatnya sudah masuk. Nanti ketika sudah sampai di Teminabuan, sudah sampai di tujuan, baru kita segera ambil air wudu, langsung melaksanakan sholat qadha, mengqadha sholat yang tadi di perjalanan. Jadi misalkan sampai di Teminabuan jam 7, langsung ambil air wudu, terus sholat qadha subuh yang tadi dilakukan di perjalanan. Paham ya? Jadi haram hukumnya bagi orang yang tidak punya wudu untuk melakukan sholat, kecuali bagi orang yang darurat, yang tidak menemukan air, tidak menemukan debu untuk bertayamum, maka tetap dia wajib melakukan sholat untuk menghormati waktu. Nanti ketika sudah dapat air atau sudah dapat debu untuk bertayamum, baru dia bisa mengqadha sholatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang kedua yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu adalah tawaf. Tawaf hukumnya haram bagi orang yang tidak memiliki wudu. Dan sini juga butuh kejujuran. Siapa tahu karena nanti suatu saat ada santri-santri sini umroh, sudah 3 putaran tawafnya tiba-tiba buang angin karena tempat air wudunya jauh sekali tempat wudunya, akhirnya malas untuk wudu, tetap dilanjutkan tawafnya. Itu hukumnya haram dan tidak sah tawafnya. Jadi harus, walaupun jauh tempat wudunya, minta tolong sama pemandunya untuk diantarkan ke tempat wudu untuk berwudu kembali ketika wudunya batal. Berbeda dengan bersentuhan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan bersentuhan. Maka dalam hal ini kita bisa berpindah mazhab, kita bisa mengambil mazhab lain. Karena di mazhab Syafi'i kan wudunya batal. Ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan, maka wudunya batal. Bagaimana dalam kondisi ketika tawaf, ketika laki-laki dan perempuan bercampur, tidak bisa dihindarkan ini. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dihindarkan karena bercampur. Maka dalam kondisi seperti ini kita beralih mazhab, kita berpindah mazhab dari Syafi'i, kita bisa berpindah ke mazhab Imam Malik atau mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Malik mengatakan bersentuhan dengan wanita, bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan itu kalau bersentuhan dengan nafsu atau dengan syahwat. Itu Imam Malik. Atau pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bersentuhan di dalam Al-Quran itu maknanya adalah berjima, jima antara laki-laki dan antara suami istri. Nah, itu baru batal. Kalau bersentuhan kulit itu tidak batal. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Di dalam kondisi seperti ini, ketika kita tawaf, kita bisa berpindah mazhab ke mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah supaya wudhu kita tidak batal. Karena tidak bisa dihindarkan pertemuan kulit antara laki-laki dan perempuan. Karena sama-sama laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisah ketika tawaf. Beda kalau kentut atau buang angin. Itu semua 4 mazhab sepakat buang angin itu membatalkan wudhu. Jadi orang yang buang angin ketika tawaf haram hukumnya, dia melanjutkan, harus pergi ke tempat wudhu untuk
berwudu ulang. Cuma bedanya kalau tawaf dengan sholat itu beda. Kalau sholat ketika rakaat kedua, misalkan sholat zuhur 4 rakaat, ketika rakaat kedua kentut, buang angin, maka semua sholatnya batal. Jadi ambil wudu kembali, ulangi sholatnya lagi dari rakaat pertama. Itu kalau sholat. Kalau tawaf beda. Kalau tawaf itu kita bisa lanjutkan. Misalkan tawaf kan 7 putaran. Putaran ketiga kita buang angin. Kita berhenti, kita ke tempat wudu untuk berwudu kembali. Lantas setelah wudu kita bisa lanjutkan kembali putaran keempat. Jadi tidak diulangi dari nol, tetap bisa dilanjutkan. Beda dengan sholat. Kalau sholat batal semua sholatnya, diulangi dari rakaat pertama. Paham ya? Jadi hal yang kedua yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu adalah tawaf. Meskipun itu tawaf sunnah, mau fardu atau sunnah, tetap haram hukumnya melakukan tawaf bagi yang tidak memiliki wudu. Yang ketiga, orang yang batal wudunya atau orang yang tidak memiliki wudu haram menyentuh mushaf. Haram hukumnya bagi dia menyentuh mushaf. Mushaf di sini ada banyak. Mushaf di sini adalah segala sesuatu, segala benda atau sesuatu yang ada tulisan Al-Qur'an di dalamnya, maka itu dikatakan mushaf. Walaupun cuma selembar kertas, walaupun itu di papan tulis, walaupun itu di kayu, tetap itu dikatakan mushaf dan haram hukumnya disentuh bagi orang yang tidak memiliki wudu. Sebentar, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya tentang ini. Jadi segala sesuatu yang ada tulisan Al-Qur'annya, baik itu di sebuah kertas, selembar kertas, walaupun tidak 30 juz, walaupun cuma sepotong ayat, tertulis di atas lembaran kertas atau tertulis di papan tulis atau di sebuah kayu, maka itu dikatakan mushaf dan haram hukumnya bagi orang yang tidak memiliki wudu menyentuh mushaf tersebut. Dengan catatan tulisan tersebut ditulis dengan niat untuk dibaca, atau dipelajari. Berbeda kalau orang yang menulis Al-Quran niatnya untuk bertabarruk atau mencari berkah dari tulisan Al-Quran. Misalkan ada yang tulis ayat kursi lalu di dalam kertas, terus dimasukkan dalam ada kalung-kalungnya, terus dijadikan kalung. Nah, itu tidak apa-apa orang itu menyentuh tulisan tersebut, karena tulisan Al-Quran tersebut bukan untuk dibaca, tapi diniatkan untuk bertabarruk atau meminta berkah, keberkahan dari Al-Quran. Maka dalam kondisi tersebut tidak apa-apa bagi orang yang tidak memiliki wudu boleh menyentuhnya. Tapi kalau Al-Quran yang ditulis dengan niat untuk dipelajari, dengan niat untuk dibaca, walaupun itu tertulis di sehelai kertas, maka haram hukumnya bagi orang yang tidak memiliki wudu untuk menyentuh mushaf tersebut. Itu yang ketiga. Menurut ada suatu pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh mushaf dalam keadaan hadas kecil itu bukanlah dosa besar, melainkan itu adalah dosa kecil. Berbeda dengan orang yang sholat atau tawaf dalam keadaan tidak berwudu, maka itu merupakan dosa besar. Jadi orang yang menyentuh mushaf itu dosanya tidak terlalu besar. Lebih parah dosanya orang yang sholat dalam keadaan tidak berwudu. Kecuali kalau daruratnya menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, boleh. Dalam keadaan darurat seperti ketika kita di jalan menemukan Al-Quran di jatuh, takut nanti orang injak-injak, nah situ kita jangan berwudu dulu baru selamatkan Al-Qurannya. Tetap walaupun tidak dalam keadaan berwudu, boleh ambil Al-Quran tersebut, selamatkan, jangan sampai orang injak-injak. Jadi kalau ketika di perjalanan ada Al-Quran, lihat Al-Quran, jangan wudu dulu, itu dulu wudu kok tidak ada. Pergi wudu dulu baru selamatkan Al-Quran, jangan. Nanti sudah terlanjur diinjak-injak sama orang. Jadi dalam keadaan seperti ini darurat boleh tanpa berwudu kita menyentuh Al-Quran, mengangkat Al-Quran. Kemudian yang keempat yang haram dilakukan bagi orang yang tidak memiliki wudu adalah
Wa hamluhu, membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran juga diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu, kecuali Al-Qurannya dibawa bersamaan dengan barang-barang yang lain. Misalkan Al-Quran yang dalam tas, Al-Quran yang dalam tas bersamaan dengan buku tulis atau pulpen, maka itu boleh membawa Al-Quran kalau ketika dalam keadaan tidak berwudu. Jadi ada empat niat, satu yang diharamkan bagi orang tidak berwudu, 3 dibolehkan. Yang tidak diharamkan itu kalau ditanya, kalau cuma bawa Al-Quran saja, misalkan dia cuma bawa Al-Quran tidak bawa apa-apa, maka itu yang tidak boleh. Tapi kalau membawa Al-Quran dan yang lainnya itu boleh. Atau kalau ditanya bawa apa, Rizky bawa apa Rizky? Saya bawa buku. Tapi dalam tasnya ada Al-Quran juga, itu tidak apa-apa. Jadi kalau cuma berniat membawa Al-Quran itu yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu. Itu tadi, jadi 4 hal. Saya ulangi, ada 4 hal yang haram hukumnya bagi orang yang tidak berwudu untuk lakukan 4 hal tersebut. Pertama, sholat. 2, tawaf. 3, menyentuh mushaf. 4, membawa mushaf. Kemudian wa yuharrimu 'alal junubi, bagi orang yang dalam keadaan junub, wa yuharrimu 'alal junubi sittatu asya, bagi orang yang dalam keadaan junub haram hukumnya melakukan 6 hal. Kalau tadi yang batal wudunya cuma 4, sekarang yang dalam keadaan berjunub itu diharamkan melakukan 6 hal. Junub ini ada 2. Pertama, laki-laki dan perempuan yang keluar air mani. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang berjima meskipun tidak mengeluarkan mani. Itu tetap dikatakan junub. Jadi junub laki-laki dan perempuan yang mengeluarkan mani. Dan yang kedua, laki-laki dan perempuan yang berjima meskipun tidak keluar mani tetap dikatakan junub. Jadi bagi orang yang junub diharamkan bagi dia melakukan 6 hal. Pertama, sholat, sama seperti wudhu tadi. Pertama, sholat. Ketika dia dalam keadaan tidak menemukan air, tidak menemukan debu, maka boleh seperti tadi kasusnya, boleh dia ketika masuk waktu sholat, boleh dia melakukan sholat untuk menghormati waktu. Nanti setelah sampai di tujuan baru dia ambil air wudhu, lantas dia melakukan sholat qadha. Misalkan perjalanan ke Timinabuan jam 3 berangkat, tiba-tiba di perjalanan tidur. Sementara tidur nanti langsung mimpi basah. Karena mimpi basah maka dia dalam keadaan junub. Masuk waktu subuh, azan subuh, mau ambil air wudhu tidak ada air, mau bertayamum tidak ada debu. Maka dalam kondisi seperti ini boleh orang yang berjunub melakukan sholat untuk menghormati waktu sholat yang sudah masuk. Tapi nanti kalau sudah sampai langsung berwudu, langsung mandi besar dulu, mandi junub dulu, baru berwudu langsung melakukan sholat qadha, mengganti sholatnya yang di perjalanan tadi. Kemudian yang kedua, tawaf. Sama, tawaf wajib atau sunnah tetap haram hukumnya bagi orang yang junub. Ketiga, menyentuh mushaf, sama seperti tadi. Keempat, membawa mushaf. Yang kelima, wal-lubuthu fil masjid, berdiam diri di masjid, berdiam diri sejenak di masjid. Jadi bagi orang yang dalam keadaan junub haram hukumnya bagi dia berdiam diri di masjid. Misalkan santri, ada sini santri yang ketiduran di masjid, sementara tidur mimpi basah. Bangun-bangun begini, jangan tinggal nongkrong lagi, kita cerita, jangan langsung keluar dari masjid. Jangan tinggal dari sini, langsung keluar, lakukan mandi, baru wudhu dan sebagainya. Jadi kalau ketiduran di masjid, mimpi basah di masjid, jangan tinggal di masjid, langsung keluar. Karena haram hukumnya bagi orang yang berjunub itu berdiam diri di masjid.
Kemudian yang keenam, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Orang dalam keadaan junub haram hukumnya bagi dia membaca Al-Quran, kecuali dua hal. Orang yang berjunub dibolehkan membaca Al-Quran dalam dua hal ini. Pertama, membaca Al-Quran, membaca lafaz-lafaz zikir yang ada dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz zikir seperti lafaz-lafaz subhanallah dalam Al-Quran, atau la haula wala quwata illa billahil azim, itu kan lafaz dalam Al-Quran. Itu boleh dibaca meskipun kita dalam keadaan junub. Atau membaca doa-doa, membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai pelindung diri. Misalkan suami istri habis berjima, mau mandi takut kedinginan, mau tidur dulu, nanti subuh baru mandi junub. Ini dia boleh membaca. Misalkan karena dia kebiasaan sebelum tidur baca ayat kursi, boleh dia baca ayat kursi. Baca ayat kursi atau baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur boleh, meskipun dia dalam keadaan junub. Tapi kalau selain dua hal ini, maka haram hukumnya bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Itu tadi ada 6 hal. Coba kita ulangi. Bagi orang yang junub diharamkan melakukan 6 hal. Pertama, sholat. Kedua, tawaf. 3, menyentuh mushaf. 4, membawa mushaf. Kelima, berdiam diri di masjid. Keenam, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini boleh kalau tidak bersuara. Jadi bagi orang yang junub boleh membaca Al-Quran kalau tidak bersuara. Jadi qomat kamit saja mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Tapi kalau mengeluarkan suara, haram hukumnya bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Kemudian wa yuharrimu bil haidi asyratu asya. Bagi orang yang haid, bagi wanita-wanita, perempuan-perempuan yang haid termasuk nifas, maka diharamkan bagi dia 10 hal. Jadi tadi yang batal wudunya 4, yang dalam keadaan junub 6 hal. Kalau wanita haid 10 hal, ada 10 yang diharamkan. Pertama adalah as-shalah. Jelas orang yang perempuan-perempuan dalam keadaan haid, maka haram hukumnya bagi dia melakukan sholat. Kemudian kedua, tawaf. Wanita haid haram hukumnya melakukan tawaf. Ketiga, wamassul mushafi, menyentuh mushaf. Wanita haid haram hukumnya menyentuh mushaf. Seperti yang tadi, mushaf yang tadi, apapun itu yang ada tulisan Al-Qur'annya, baik cuma selembar kertas maupun di papan tulis, maka haram hukumnya para wanita haid menyentuh mushaf tersebut. Pasti ada yang mau bertanya sebentar ini bagi yang hafizah. Keempat, wa hamluhu, membawa mushaf. Membawa mushaf haram hukumnya bagi wanita haid. Kelima, wal lubusu fil masjidi, berdiam diri di masjid haram hukumnya bagi wanita haid. Ya, sebentar ada yang bertanya pasti. Keenam, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran haram hukumnya bagi wanita haid. Kecuali tadi 3 hal. Pertama, kalau membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuara, cuma qomat kamit. Ketiga, membaca zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran. Kedua, membaca zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran sebagai pelindung diri. Misalkan dalam keadaan haid, tapi sebelum tidur rajin membaca ayat kursi, silakan baca ayat kursi, tidak apa-apa, untuk melindungi diri. Atau membaca trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka boleh bagi wanita haid atau nifas membaca ayat tersebut sebelum tidur. Kemudian wasaum, puasa.
Ketujuh, puasa. Puasa haram hukumnya bagi wanita haid. Jadi jangan sok soleha karena mau dapat pahala banyak ketika bulan Ramadan tetap puasa. Itu haram, bukan pahala yang kita dapatkan tapi dosa yang kita dapatkan ketika dalam keadaan haid. Kita tetap memaksa diri untuk melakukan sholat. Berapa? 8. Yang ke-8, wat tolak. Perempuan yang haid haram hukumnya ditalak oleh suami. Istri-istri yang haid dalam keadaan haid haram hukumnya bagi suami untuk mentalak istrinya. Tapi talaknya tetap jatuh, cerainya tetap jatuh. Jadi suami haram hukumnya mencerai istrinya dalam keadaan haid, tapi cerainya tetap jatuh, cerainya tetap terhitung. Kemudian yang ke-9, wal mururu fil masjid in khafat, melewati masjid ketika kalau dia khawatir mengotori masjid. Jadi boleh melewati masjid bagi wanita haid, boleh melewati masjid selama dia yakin kalau dia lewat tidak mengotori masjid, darahnya tidak tumpah. Dalam artian sudah dirapikan pakai pembalut rapat. Selama kita yakin tidak akan mengotori masjid, maka itu boleh bagi wanita haid untuk lewat. Kalau lewat boleh, lewat dengan berdiam diri beda. Kalau berdiam diri tinggal di masjid lama-lama itu yang tidak boleh. Kalau sekedar lewat masuk di situ, langsung keluar lewat pintu sana itu boleh. Kalau lewat, selama itu tadi yakin kalau dia sudah rapikan pembalutnya dan tidak mengotori masjid, maka boleh bagi wanita haid lewat di masjid. Tapi kalau dia ragu, belum pakai pembalut misalkan, nah itu haram hukumnya dia melewati masjid. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wanita haid dilarang bagi suami-suaminya bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Bagi wanita haid, maka suami-suaminya diharamkan untuk bersenang-senang dengan istri-istrinya yang dalam keadaan haid, untuk bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Yaitu tadi 10 hal, kita ulangi. Ada 10 yang haram hukumnya bagi wanita haid. Yang pertama, sholat. Kedua, tawaf. Ketiga, menyentuh mushaf. Keempat, membawa mushaf. Yang kelima, berdiam diri di masjid. Keenam, membaca Al-Quran. Ketujuh, berpuasa. Jadi kalau orang junub tetap puasanya tidak batal. Orang junub puasanya tetap tidak batal. Misalkan habis suami istri, habis sahur berjima, setelah jima tidak langsung mandi, tunggu nanti setelah azan subuh baru mandi, itu tidak apa-apa. Atau di siang hari mimpi basah, maka dalam keadaan junub maka puasanya tetap sah, puasanya tidak batal. Tapi wanita haid puasa haram hukumnya. Kemudian yang ke-8, talak, cerai. Wanita haid haram hukumnya dicerai oleh suaminya. Yang ke-9, melewati masjid selama dia khawatir dapat mengotori masjid, maka haram hukumnya. Dan yang ke-10 adalah bersenang-senang, para suami-suami bersenang-senang dengan istrinya yang haid di antara pusar dan lutut. Di sini timbul pertanyaan, banyak timbul pertanyaan, bagaimana kami Ustadz yang penghafal Al-Quran yang perempuan, bagaimana hukumnya kita menghafal Al-Quran? Terkait membaca Al-Quran bagi wanita haid, sebentar saja. Oke, untuk pembahasan tentang bagaimana hukumnya bagi para penghafal, para hafizah yang menghafal Al-Quran, apakah kalau dia dalam keadaan haid diliburkan
mengajinya libur, minta izin ke Ustaz Abdul, Ustaz, saya izin buang lagi haid. Apakah harus dia izin ataukah ada pendapat lain? Nanti sebentar habis sholat Isya baru kita bahas. Termasuk bagi santriwati TPQ yang mengaji di masjid dalam keadaan haid. Nanti sebentar habis sholat Isya baru kita bahas. Supaya nanti teman-teman yang hafiz-hafizah kumpul semua baru kita bahas. Sekian sementara ingin dulu pengajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Besisya kita lanjut lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma radina billahi rabba wa bislam dina wa bihamdi wa rasulullah. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.